Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya pengen sharing tentang hubungan antara COVID-19 dengan dokter gigi. Jadi begitu ada berita seperti ini, menyatakan bahwa banyak dokter gigi yang meninggal karena virus COVID-19, saya yakin pasti banyak yang bertanya-tanya, kok bisa sih dokter gigi juga, apa hubungannya? Ya enggak? Nah, jadi memang di sini kita sebagai dokter gigi enggak langsung nanganin pasien positif COVID-19. Tapi obviously gini, kalian pasti tahu dong kalau perawatan gigi di dokter gigi itu bagaimana? Jarak duduk antara dokter gigi dan pasien itu pasti deket banget kan? Belum lagi jarak wajah antara dokter gigi dan wajah pasien itu pasti lebih super deket lagi. Jadi kebayang dong seberapa besar resiko dokter gigi itu terkena droplet dari pasiennya. Nah, di sini apalagi waktu ngebor gigi, itu air yang kita semprotkan itu bisa mantul atau bisa nyembur balik masuk ke mata dokter gigi. Itu udah sering terjadi, bahkan saya inget dulu waktu saya koas, ada teman saya yang ngerawat pasien terus kena semburan air waktu ngebor gigi pasien. Besoknya matanya langsung merah. Jadi ludah pasien itu sebenarnya ya memang ludah manusia ya, bukan cuma ludah pasien. Ludah manusia itu mengandung banyak bakteri. Nah, dan saya yakin di awal-awal datangnya virus COVID-19 ini pasti hampir semua dokter gigi itu saya yakin masih belum benar-benar aware terhadap virus ini, sehingga waktu nanganin pasien pasti hanya dengan bermodalkan APD biasa, yaitu hanya berupa masker dan sarung tangan. Jadi pada masa itulah banyak dokter gigi yang tertular virus COVID-19 dan sebagian dari mereka meninggal. Karena kita nggak tahu sebenarnya di depan kita itu udah ada virus COVID-19. Belum, jadi resiko dokter gigi itu nggak kalah besarnya dengan resiko dokter lainnya. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu kita benar-benar nggak tahu orang itu carrier virus COVID-19 atau bukan, dan seringkali orang tanpa gejala, misalnya pasien yang datang dalam kondisi yang sehat itu malah membuat kita lengah dalam perlindungan diri kita, karena kita merasa orang ini sehat kok, harusnya nggak masalah gitu kan. Nah, saya perhatikan juga sejak adanya virus COVID-19 ini, banyak pihak yang menggunakan dokter gigi sebagai jokes, sebagai candaan seperti ini. Jadi dari jokes ini sih saya merasa terkesan seperti dokter gigi itu bersembunyi atau berusaha melarikan diri dari tanggung jawab, atau nggak berani praktek lah istilahnya, dan nggak pantas untuk menyandang kata dokter. Tapi saya nggak tahu yang buat jokes ini adalah orang awam atau orang yang juga berprofesi sebagai dokter gigi. Cuman ya di sini kita sebagai dokter gigi itu bukan mau bersembunyi ya. Tapi semenjak diberitakan bahwa potensi dokter gigi itu sangat besar tertular COVID-19, bahkan ada skemanya tuh, kemarin saya lihat di mana saya lupa dan saya cari-cari udah nggak ketemu. Itu ada skemanya bahwa dokter gigi itu menempati posisi paling tinggi, jadi resikonya paling tinggi tertular virus COVID-19. Nah, setelah itu kemudian Kemenkes juga menghimbau dokter gigi untuk nggak praktek dulu karena sangat beresiko. Jadilah sebagian dokter gigi akhirnya memutuskan untuk tutup klinik. Tapi sebenarnya dilema kita itu di mana?
Kalau kita tutup praktek, itu ada pasien yang sedang dalam perawatannya belum selesai dan perlu kunjungan berkala. Nah itu bagaimana? Terpaksa harus kita pending, dan pendingnya nggak tahu sampai kapan, karena virus COVID-19 ini juga nggak jelas kan hilangnya kapan gitu. Di sisi lain ada juga misalnya kemarin saya ditanyain kalau pasien sakit gigi gimana. Nah jadi di sana saya baru sadar, baru kepikiran kalau semua dokter gigi nggak praktek. Ada pasien dengan kasus emergensi, misalnya sakit gigi, bengkak atau bernanah gusinya, atau saya ada anak-anak terjatuh giginya lepas atau patah. Nah itu mereka harus mencari pertolongan kemana. Jadi sebenarnya dokter gigi ini kalau dibilang nggak boleh praktek, jangan praktek, ya susah juga kan. Sedangkan nah kalau dari segi ekonomi itu juga menimbulkan kerugian besar untuk dokter gigi. Kenapa? Kalian pasti tahu kalau dokter gigi itu nggak praktek, income atau pemasukannya itu udah pasti nol besar. Sedangkan gaji untuk perawat, untuk staf kebersihan dan sebagainya itu harus tetap jalan. Belum lagi misalnya ada dokter gigi yang beli alat dengan cara cicilan, nah cicilan itu harus tetap berjalan kan. Sedangkan income-nya udah bener-bener pasti nol. Sisi lain, kalau kita tetap praktek, itu resiko penyebaran COVID-19-nya juga sangat besar. Jadi di sini kita sebenarnya galau banget, sehingga sebagian dokter gigi memutuskan untuk tutup praktek, tapi ada juga yang tutup seminggu doang, kemudian buka lagi. Nah, jadi mungkin di masa ini ketika dokter gigi mulai praktek lagi, udah menggunakan full APD dari atas sampai bawah, karena kita juga nggak mau ambil resiko. Tapi di luar itu semua yang kita takutkan juga bukan cuma kita sebagai dokter gigi yang tertular dari pasien, tapi kita juga takut dong kalau pasien kita tertular virus COVID-19 ini dari pasien lain di klinik kita. Nah, misalnya kasusnya gini, ada pasien datang OTG, orang tanpa gejala, terus datang nih kondisinya sehat, ngerawat gigi, kemudian kumur-kumur, terus tangannya megang nih lap mulut, udah pasti dropletnya ada di tangannya. Nah, terus tangannya megang ke kursi atau dental unit di klinik. Kemudian pasien kedua masuk ngerawat gigi, megang ke bagian yang sama, terus tangannya kalau nyentuh ke muka gimana? Bahaya kan, udah pasti kemungkinan besar virus itu masuk ke pasien kedua ini. Jadi itulah yang sangat kita takutkan kalau kita praktek di masa COVID-19 ini. Sehingga kalau kita praktek itu pertimbangannya sangat besar. Untuk sebagai bentuk waspada kita, setiap pergantian pasien itu udah pasti ruangan, alat dan sebagainya itu harus benar-benar ekstra dibersihkan dan disterilkan supaya nggak terjadi perpindahan virus dari pasien satu ke pasien lainnya gitu. Jadi now you know right, bahwa kita sebagai dokter gigi itu bebannya juga cukup besar di masa COVID-19 ini. Jadi kita bukan mau bersembunyi atau mau melarikan diri dari tanggung jawab kita. Oke, mungkin itu saja sharing saya di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa mewakili perasaan dokter gigi di Indonesia atau dimanapun berada, dan semoga virus COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi supaya kalian semua bisa segera lebih rajin lagi kontrol gigi, check up rutin ke dokter gigi. Dan last but not least, ingat di subscribe ya supaya saya lebih termotivasi lagi untuk buat video selanjutnya, dan ingat di like kalau kalian mengerti perasaan kita sebagai dokter gigi. Oke, see you, bye bye.